Halo guys, di sini kita bicara menggunakan mikrofon Audio Technica MB1KB yang udah saya gunakan itu lebih dari 3 tahun guys. Kalau untuk sekarang itu sudah 4 tahun gitu saya pakai Audio Technica MB1KB. Dan kalau teman-teman tanya bagaimana pengalaman saya menggunakan mikrofon ini, cukup puas guys. Pertama dia itu tahan banting kecuali beneran jatuh atau beneran dibanting ya. Jadi waktu itu ini pernah jatuh gitu guys, namanya mikrofon kita genggam pasti pernah jatuh gitu ya, apalagi saya bermain musik metal gitu, nggak di konten, nggak di panggungnya gitu kan, jadi jatuh dan ini penyok gitu. Kita itu bisa beli kepala yang sesuai dengan mikrofon ini, namun itu custom guys dari si Audio Technica sendiri. Kemarin saya tanya dan itu harganya lumayan gitu, dan saya coba cari kepala universal gak ketemu, saya itu kurang paham juga gitu, belum begitu paham. Nah jadi selama 3 tahun itu saya pakai ini tuh saya rasakan ya saya puas gitu guys. Ya ini tuh kita rekamnya itu menggunakan DSLR ya, menggunakan DSLR, lalu kemudian output ke soundcard live streaming gitu F999, lalu kita OTG ke handphone, dan ini hasil rekaman di handphone menggunakan kedua alat itu. Nah di sini tuh busa dari dalam kepala mikrofon ini tuh udah kita buka gitu. Kenapa? Karena kepala mic yang penyok itu struktur pori-pori di grillnya ini tuh, di jaring-jaring besinya ini tuh udah jelas nggak pasti gitu kan, karena ada yang namanya penyok ya, dia berpindah posisi jaring-jaringnya itu nggak maksimal gitu. Jadi dapat saran dari teman, buka aja bang, tapi jangan bicara terlalu dekat ke mikrofonnya gitu, nanti bisa plosip guys gitu ya, karena tujuan busa di dalam sini itu untuk mengurangi plosip seperti babi be, tatite, sasise seperti itulah hembusan mulut dari mulut kita itu loh. Nah ini itu tidak lagi bisa saya gunakan untuk manggung. Kenapa? Kemarin tuh saya latihan di studio, eh, pin 3 yang ada di sini yang untuk nyolokin kabel mikrofonnya itu, yang tadinya kalau kita colokin dan kita lepas dia tetap di tempatnya, sekarang tuh udah lepas, jadi suka geser-geser gitu guys. Jadi saya tuh nyolokin sama nyamput sekarang juga hati-hati gitu. Nah menurut aku tuh terlalu beresiko kalau dibawa manggung gitu, nanti pas lagi nyanyi putus gitu kan. Jadi saya tuh sempet mau pindah mikrofon ke mikrofon yang lain lah gitu, cari pengalaman baru dengan mikrofon lainnya gitu. Nah saya coba kemarin tuh ini Behringer SL84C. Oke sih, dia itu nggak gampang feedback nging gitu waktu di studio itu, karena bagus banget, memang dia tidak terlalu menangkap selain dari depannya gitu guys. Ini juga begitu gitu, dia tuh lebih benar-benar nangkap dari depan doang kalau SL84C nih. Ini cocok banget menurut aku untuk penyanyi-penyanyi cafe, backing vokal gitu ya, atau yang main gitar sambil nge-backing vokal, main bass sambil nge-backing vokal, oke lah, karena harganya juga terjangkau. Tapi saya penasaran dengan, nanti kita mau coba Behringer yang ini XM8500 guys. Next saya bakal bikin videonya saat dia sudah ada. Buat teman-teman yang mungkin suka konten-konten seperti ini, yuk disupport konten kreator kecil seperti saya. Dan saya juga punya band, nanti saya share juga, nggak saya share sekarang, saat sudah oke kita share, oke guys. Jadi guys, memang saya itu menggunakan mikrofon Audio Technica MB1KB ini itu udah lebih dari 3 tahun. Dan kalau kalian tanya gimana bang hasilnya selama 3 tahun ini bersama mikrofon Audio Technica MB1KB ini, di harga di bawah 1 juta untuk mikrofon ini tuh saya bilang tuh luar biasa. Pertama untuk build quality-nya ya, dia tuh sebenarnya untuk orang-orang yang rapi gitu ya, orang-orang yang elegan, itu ini mikrofon sangat rekomendasi. Jadi ini bodinya itu metal semua guys, sampai ke kepala mikrofonnya itu juga solid banget, bukan apa ya, bukan, jadi emang build quality-nya tuh gila. Dan switch on off-nya itu juga smooth banget guys. Sampai 3 tahun ini tuh dia tuh nggak nongol gitu loh, nggak nongol switchnya itu. Nah switchnya itu nggak nongol-nongol gitu guys. Dan di sini tuh memang busanya tuh udah saya buka yang di dalam sini tuh ya. Tapi saya tuh ngomongnya itu sekitar seginilah ya, segitu saya ngomongnya ya.
kurang lebih segitu. Dan asli mikrofon ini tuh layak sih untuk dimiliki gitu guys, Audio Technica MB1KB. Saya tuh udah make lebih dari 3 tahun dan memang dia tuh siap dibawa kemana aja gitu loh. Pokoknya suka dukanya udah banyak lah Audio Technica MB1KB yang ini. Saya tuh bicara seperti ini tuh bukan karena gimana-gimana ya, memang saya pakai mikrofon ini tuh memang ngerasakan hal yang itu gitu. Tapi kalau untuk karakter dan warna suara, yaitu kembali ke kalian. Ini tuh di sini tuh saya tuh ngerekamnya udah di Cubase dengan saya tuh belajar bikin apa ya, bikin style EQ lah, belajar mixing suara. Ini kan berbeda dari hasil suara yang tadi. Kalau tadi itu kan langsung direct langsung ke handphone gitu, langsung rekaman di HP gitu dengan Soundcard DSORCA dan F999. Kalau ini tuh rekaman di Cubase guys. Kalau kita colokin ke mixer gitu ya, itu akan tergantung kalian lagi kan gitu, akan hasil suaranya gitu guys. Jadi ya intinya saya selama memakai Audio Technica MB1KB ini adalah puas guys. Dan untuk video yang ini itu udah kita setting di Cubase ya guys. Tapi kalau tanpa efek itu seperti ini guys. Nah seperti ini kalau dia tanpa EQ. Jadi ini benar-benar mikrofonnya dicolokin ke DSORCA MK2 ya, langsung langsung rekaman di Cubase 5 dan suaranya seperti ini guys gitu guys. Ini tanpa apa settingan. Jadi ya langsung dari DSORCA MK2 ke Cubase 5 guys. Oke guys, mantap jiwa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka video kayak gini, silahkan di komen, like, dan subscribe. Di komentar ya guys, mau kayak mana bang, kurangnya kayak mana gitu. Pokoknya saya tuh ya kayak gini lah guys ya. Iya. Iya, kena kompres juga musiknya berarti. Kalau gini aman nggak kalau kayak gini? Makasih Bu, tap-tapnya Bu.